buat di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati jami'il musannifina khususan ila hadrati al-alim al-fadl asy-syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Ila hadrati al-alim al-fadil Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadratil Mukarram, guru kita tercinta Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kita doakan bersama semoga beliau beserta ummi dan keluarga senantiasa disehatkan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, ditetapkan dalam kebahagiaan, bahagia dunia dan bahagia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita yang lain, Al-Mukarram Ustaz Samingan serta para asatidz semuanya, semoga guru-guru kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam kebaikan, dianugerahi rezeki yang barakah dan berlimpah dalam rangka beribadah kepada Allah, bahagia dunia dan akhirat. Para jamaah Al-Ishraq semua yang ada di sini maupun yang sedang ikut berjamaah dari rumah masing-masing, semoga semua kita disehatkan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, diistiqomahkan dalam kebaikan, dianugerahi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia dan akhirat, mendapatkan derajat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya sehat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan bahasan dalam kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah. Maqalah yang keempat di dalam bab Thumai, bab ke-8, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, alamatul arifina thamaniyatu asya'a, ciri-ciri orang yang arif billah, ciri-ciri orang yang mengenal Allah, ada 8 ciri. Pertama, qalbuhu ma'al khawfi war raja, hatinya selalu takut dan berharap kepada Allah. Bahasan dalam bab ke-8, khususnya makalah yang keempat ini, makalah dari Sayyidina Utsman. Kata beliau, ciri orang yang arif billah, orang yang memang sudah mengenal Allah. Arif bukan sekedar kenal-kenal biasa, tapi arif itu
orang yang memang sudah melewati fase-fase tertentu sehingga antara dirinya dengan Allah begitu dekat. Arif itu orang yang sudah takhalli, sudah tahalli, dan sudah tajalli. Takhalli artinya orang itu sudah membersihkan segala macam sifat buruk dalam dirinya. Ujub, riya, takabur. Apa beda antara ujub dan takabur? Kalau takabur sombong, sombong yang sifatnya disampaikan ke manusia. Kalau ujub itu takabur batiniyah, sombong batin. Ujub itu sendirian, kayaknya saya doang nih yang rajin, sendiri dia, nggak disampaikan ke orang. Itu ujub namanya, sombong batin. Sombong batin juga penyakit. Saking rajinnya tahajud, dia akhirnya merenung sendiri. Kayaknya saya doang yang tahajud nih. Dia namanya sombong batin, meskipun nggak disampaikan ke orang lain. Dan itu penyakit. Arif billah sudah melewati fase itu. Tahalli, digantilah sifat-sifat buruk itu dengan sifat-sifat yang baik, yang mahmudah, yang terpuji. Maka lihat para wali, para sahabat, mereka orang-orang yang maaf seperti lautan. Betapapun ada najis di laut itu, laut nggak pernah ikut najis. Santai aja, tenang aja. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang aja, istiqomah hidupnya itu. Dan akhirnya tajalli. Tajalli itu nampak jelaslah semua kekuasaan Allah. Semuanya selalu kembali kepada Allah. Orang-orang yang arif billah dalam hidupnya pasti ada khauf dan pasti ada roja. Khauf secara bahasa takut, roja secara bahasa harapan. Tapi apa maksudnya? Mari kita simak penjelasan dari musannif, pengarang kitab. Wa aslul khaufi, dan pokok dari takut itu adalah ma'rifatul qalbi bijalalillah. Fahamnya hati, kenalnya hati atas keagungan Allah. Wa qahrihi, dan memaksanya Allah. Wa ginahu, dan kayanya Allah. An jami'i khalqihi, dari seluruh makhluknya. Wa syadidi iqabihi, dan dahsyatnya siksaan Allah. Liman asahu, bagi orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan khauf di sini adalah hatinya sadar, hatinya kenal atas keagungan Allah. Tak ada yang lain, sehingga kalau dia dianugerahi ilmu, dia sadar persis itu bukan miliknya. Ilmunya tak menjadi penghalang dirinya dekat dengan Allah. Karena ada orang yang makin banyak ilmu, makin jauh dari Allah. Kadang ilmu itu bisa menjadi perantara, wasilah dekat kepada Allah. Tapi kadang juga justru makin membuat dirinya jauh kepada Allah. Kenapa begitu? Karena memang setan paham persis apa yang harus dilakukan untuk menghadapi setiap karakter manusia. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan itu berjalan di antara aliran darah manusia. Sehingga jangan merasa, oh saya kiai, oh saya ustaz, pasti sudah enggak terganggu lagi. Jangan, tidak begitu. Setiap orang mesti waspada. Maka mestinya makin tinggi keilmuan seseorang, makin tawaduk mestinya, makin rendah hati mestinya, makin sadar bahwa dirinya bodoh. Sehingga kalau ditanya, Suparman bodoh? Ya bodoh. Kenapa bodoh? Ya karena emang nggak ngerti apa-apa. Kalaupun ngerti, itu hakikatnya dari Allah saja. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengangkat ilmu dari siapapun. 1 detik bisa lupa semua, bisa. Ngeblank semua, bisa. Tak ada yang hebat. Pokoknya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka pantas orang yang arif billah itu begitu prinsip hidupnya. Hatinya sadar yang agung itu Allah.
Itulah bentuk khauf. Dia tahu persis bahwa kalau Allah mau, yang tak mungkin jadi mungkin. Kalau Allah mau, yang sulit jadi mudah. Kalau Allah mau, yang mustahil jadi sangat mungkin terjadi. Sehingga hidupnya pasti nggak akan berani sombong. Begitu ada perasaan sombong, dikikis lagi habis karena ada rasa takut di situ. Apa buahnya? Fanasha'a min hadhil ma'rifah halatu, buah atau akan muncul dari sifat ini, dari pengetahuan ini, dari makrifat ini adalah rasa takut yang disebut dengan rasa takut kepada Allah. Khauf itu. Jadi khauf itu bukan berarti menjauh dari Allah. Dia mendekat. Kenapa mendekat? Butuh. Antum fuqara'u ilallah. Anda semua butuh Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah lah yang semua bergantung kepadanya. Maka dari itu, kalau orang punya rasa khauf, dia tidak akan pernah berani melakukan sesuatu yang sifatnya dimurkai oleh Allah. Kalau Suparman belum punya rasa khauf yang mantap, jadi kadang masih kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Tapi pelan-pelan, meskipun kita belum sempurna memiliki sifat khauf, tapi kita belajar terus mendekat kepada orang yang arif billah. Siapa mereka? Para wali, para pengarang kitab. Itu mereka orang-orang yang arif billah. Apa buktinya? Buktinya orang yang sudah tidak ada secara jasad, tetapi karya-karyanya, nasihat-nasihatnya, pepatah-pepatahnya masih terus dikaji. Itu ciri bahwa orang itu hidup di antara hidupnya manusia sepanjang zaman. Allah karim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan pernah katakan orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati, tidak, tapi mereka hidup. Anda saja yang tak paham. Akhirnya hadirin, wa thamratuhu, buah dari rasa khauf itu adalah al-maqsudu minhu tarkal ma'asi. Dia akan bisa meninggalkan maksiat. Maka para wali itu mahfuz, para nabi maksum. Apa beda antara mahfuz dan maksum? Kalau maksum sama sekali tak pernah berbuat maksiat, dipelihara lahir dan batinnya dari berbuat maksiat, dan gak mungkin berbuat maksiat. Nabi gak ada yang bermaksiat. Mari kita uji statement ini. Ada Nabi Adam. Nabi Adam disebutkan dalam Quran asa, maksiat. Oh itu beda. Beda ya. Hati-hati. Nabi Adam itu secara syariat memang kelihatannya bermaksiat, tetapi sesungguhnya tidak. Itu skenario Allah. Kalau tak begitu, tak ada manusia di alam dunia ini. Maka jangan katakan Nabi bermaksiat. Tak ada satu Nabi pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nampaknya ada, itu ilmu syariat, ilmu sebab, tapi hakikatnya tidak. Sebagai orang-orang yang memang yakin dengan ketiga macam ilmu, ada syariat, ada ilmu keihsanan, dan ada ilmu keimanan, ilmu batin, ilmu ihsan, maka jangan katakan Nabi bermaksiat. Nabi yang lain misalnya Nabi Ibrahim, kemudian nabi-nabi yang lain, kita lihat Nabi Ibrahim saat ditanya siapa yang merusak patung ini, apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang merusak semua ini adalah, tanyain aja tuh yang paling besar. Bukan berdusta Nabi Ibrahim, tidak. Pokoknya yakinkan di hati kita tak ada nabi yang berdusta. Kenapa? Nabi itu maksum. Kalau para aulia mahfuz. Mahfuz artinya terpelihara, masih mungkin berbuat maksiat tetapi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu pasti maksum lahir dan batin.
Jangan katakan dan jangan ada status statement pun, pernyataan pun yang menyudutkan beliau dan keluarga beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Karim. Kalau sampai ada yang mengatakan ayahnya atau ibunya masuk neraka, maaf, orang ini nggak paham tentang intisari agama. Nabi itu ayahnya masa fatrah. Masa fatrah itu tak ada perintah. Orang berbuat sesuatu yang dilarang pun memang tak ada perintah. Ada masa kekosongan antara Nabi Isa sampai munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekitar 600 tahun. Pada masa itu tak ada yang namanya siksa bagi orang-orang tertentu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu muncul dari sulbi yang suci. Sulbi itu dititipkan kepada ayahnya Sayyid Abdullah. Tak mungkin seorang mukmin yang hatinya bersih berani berkata ayah Nabi di neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari mengatakan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai sekotor-kotornya lisan seorang mukmin tak pantas dirinya menisbatkan ayah atau ibu Nabi masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tak pantas sama sekali. Itu seburuk-buruknya adab. Seburuk-buruknya adab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua selain haub adalah roja. Apa roja itu? Roja itu harapan. Wa aslur roja'i ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillah. Fahamnya hati bahwa begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi sekarang ini, jangan kehilangan alasan untuk mengatakan Allah Maha luas rahmatnya. Jangan bilang begini, kenapa ya Allah Engkau berikan hal seperti ini ke kami. Jangan bilang kenapa kepada Allah. Jangan sekali-sekali bertanya mengapa kepada Allah. Kalau ke saya boleh bertanya mengapa, tapi ke Allah jangan. Memang siapa kita? Ini kayaknya salah nih Allah. Oh jangan, hati-hati. Jangan, hati-hati. Tak boleh bertanya why kepada Sang Maha Pencipta. Karena Allah tahu persis apa yang terbaik buat kita. Sekarang kita sedang melewati episode yang terbaik. Kenapa terbaik? Ini versinya Allah memang mesti ngalamin begini. Supaya Suparman sadar, hidup jangan pengen terkenal. Hati-hati bicara, hati-hati menyampaikan sesuatu, hati-hati dalam beribadah, karena beribadah pun bisa digoda oleh setan. Kelihatannya aja dia sholat, ruku, sujud, tapi kalau niatnya seolah-olah karena sujudnya, karena rukunya dia sampai ke surga, salah, selesai semuanya. Surga itu didapat bukan karena ibadah kita. Surga itu didapat bukan karena sholat, ruku, puasa, bukan. Tapi kita masuk surga itu karena ridha dan fadl Allah saja. Bifadlikallahumma ya rabbal alamin. Hanya karena itu saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sifat roja yang muncul atau harapan yang muncul dalam hati itu adalah tanda hatinya faham bahwa rahmat Allah begitu luas dan begitu agung. Akhirnya apa? Fayansha'u min hadhil ma'rifah halata farhin. Akhirnya muncullah dari perasaan hatinya yang sadar bahwa Allah Maha luas rahmatnya, muncullah sifat roja, harapan itu. Jadi bungah terus, tahu bungah Pak? Bahasa Jerman itu. Senang terus, gembira terus hidupnya, enggak gampang galau begitu. Enggak gampang galau, dikasih kaya alhamdulillah, dikasih miskin alhamdulillah. Enggak gampang galau, tapi emang berat yang kayak begini. Dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit astagfirullah. Agak sulit memang. Level saya masih level astagfirullah kalau sakit. Belum bisa masuk level alhamdulillah. Sekalinya dipaksain alhamdulillah, hatinya masih kok gini ya, kok gini ya. Beda. Tapi orang yang sudah ma'rifatullah, sudah arif billah, justru saya pernah baca sebuah kitab, ada ulama yang malah pengen sakit gigi, Pak.
Coba aja, luar biasa. Ya Allah, saya pengen sakit gigi ya Allah. Pengen ngerasain nikmatnya sakit gigi, bisa beribadah dengan tetap istiqomah dalam kondisi sakit gigi. Coba. Suparman mana mau begitu? Gak mungkin. Itulah hebatnya para arif billah. Bukan ecek-ecek, bukan kacang, bukan sekedar bisa pidato, bukan. Tapi lahir batinnya sudah teruji. Istiqomahnya nggak main-main dalam kondisi apapun. Allah Karim. Sakit, ada orang sakit, ulama sakit, nggak usah jauh-jauh zaman dulu di daerah Sukabumi ada orang sakit yang kalau dibawa ke masjid ngaji sembuh sakitnya. Allah, sembuh. Jadi gembira, enak gitu, enak. Lagi puyeng berat luar biasa. Kalau saya kan begitu diundang, aduh maaf sakit. Itu saya, kelasnya saya. Tapi kalau kelasnya orang-orang arif billah mendekati jalan itu, saat dia meriang panas begitu, diundang pengajian semacam ini nih, dia datang dan seger. Nanti sakit laginya kalau sudah di rumah lagi. Allahu Akbar. Jadi roja itu adalah bukti bahwa dirinya paham, hatinya paham, seberat apapun cobaan, rahmat Allah lebih besar daripada itu. Seberat apapun ujian, keagungan Allah, kemuliaan Allah, pertolongan Allah jauh lebih luas. Maka jangan pertanyakan why kepada Allah. Jangan tanya kenapa Allah. Nggak usah. Meskipun lagi sendiri, kenapa ya Allah Engkau kirim ini? Jangan. Ya Allah, ini kehendak-Mu. Berikan kesabaran kepada kami. Biarkan kami melewati masa-masa yang menurut kami ini sulit dengan kemenangan ya Allah. Apa kemenangan itu? Sabar menghadapinya. Sakit, sabar, alhamdulillah. Sehat, sabar, alhamdulillah. Ada orang yang sakit bisa sabar, tapi juga ada orang yang pada saat sehat nggak bisa sabar. Mana contohnya? Ketika dia sakit, dia baca semua bacaan, takut mati mungkin. Astagfirullah, Allah. Tapi begitu sehat dia lupa semua bacaan. Berarti dia tak sabar pada saat sehat, hanya sabar pada saat sakit. Karena hakikatnya semua ujian. Sakit, ujian. Sehat, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Bangkrut, ujian. Sukses pun ujian. Dikit uang ujian, banyak uang pun ujian. Dengan hartanya, bendanya akan dikemanakan itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bahasan kita dalam kitab Nasuhul Ibad untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dikuatkan lahir batin sehingga kita bisa melewati semua episode kehidupan kita yang ditentukan oleh Allah dengan penuh kesabaran dan ketawakalan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha asla ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal fitana wa ta'un wa syada'ida wa syarral a'da wa qitalal muqatilina wa siyal sa'irina wa kaidal hasidina wal mu'anidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.